yang bakal disampaikan di Kita kan ada Perpres 80 ya 2019. Jadi beberapa infrastruktur itu diantaranya yang memang kita bahas kan SRRL tadi ya, Surabaya Regional Railway Line. Kemudian juga pengembangan KEK yang tentunya di dalamnya ada infrastruktur seperti air minum unggulan yang akan kemudian juga menopang industri strategis yang ada di Jawa Timur. Kemudian juga kita ingin memaparkan Perpres 80 secara umum sebagai sebuah paket program-program strategis yang mendapatkan prioritas nasional di Jawa Timur, yang ada 3 wilayah fokus, yaitu Gerbang Kertasusila atau Surabaya Raya, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Terus ada wilayah Bromo, Tengger, Semeru, dan ada wilayah Lingkar Wilis namanya, Gunung Wilis artinya kawasan selatan, itu sekitar Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, kemudian juga Madiun dan Nganjuk, tetapi juga daerah sekitarnya, Ngawi, Magetan, Pacitan, Blitar, ya, itu daerah selatan. Jadi itu tiga poros pertumbuhan yang ada di Perpres 80. Itu juga akan kita paparkan ke audiens ya, supaya bisa mendapatkan masukan, dukungan juga gitu. Dan yang paling penting memang kita juga perlu nih para pakar kumpul untuk kemudian melahirkan gagasan-gagasan dan strategi baru nih, karena ide-ide lama mengenai bagaimana sih cara menempatkan tempat distrik kerja, distrik bisnis, distrik apa, distrik perumahan, itu udah mulai harus dirubah lagi tuh, karena hari ini perilaku masyarakat udah berbeda. Nah kalau nggak diperbarui knowledge-nya ini oleh para pakar ya sulit. Nah tapi kelebihannya nih yang ketemu bukan hanya satu bidang, arsitek ketemu planologi, ketemu kepala daerah, ketemu apa juga dengan pelaku usaha gitu. Siap. Udah kan ya? Mas ini Oke. menjelang pemilu Udah 2024, gua aja nih dari saya dia ngomongnya soal partai. Ya. menjelang 2024 ini bagaimana kan Demokrat khususnya di Jawa Timur belajar dari pemilu 2019? Belajar dari pemilu 2019, tentunya bersiap dengan lebih baik lagi. Nah, persiapan ini baik secara keseluruhan Partai Demokrat itu harus lebih intensif lagi dalam melakukan konsolidasi organisasi, menyapa masyarakat, dan khusus di Jawa Timur ini kan memang kita bersyukur menjadi bagian dari pemerintah provinsi. Jadi bagaimana pemerintah provinsi ini bisa bekerja dengan baik dan sinergi juga, Demokrat memberikan dukungan kepada Bu Kofifa dan saya sebagai wakil gubernur. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah calonnya sendiri yang akan kemudian ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif. Nah, dalam konteks ini kita juga sedini mungkin ingin memberi kesempatan kepada figur-figur yang memang sudah memiliki rekam jejak yang baik dan juga memiliki semangat juang yang sama, untuk sedini mungkin mereka mulai tak kenal maka tak sayang ya, mulai memperkenalkan dirinya, atau jangan-jangan memang sebenarnya sudah dikenal gitu ya di tengah masyarakat. Tapi kan di satu sisi juga Pak SBY kemarin bilang sudah dipastikan akan ada kecurangan di pemilu 2024. Nah itu gimana antisipasi dari Partai Demokrat sendiri khususnya di daerah Jawa Timur? Pilihan presiden itu kan ranahnya DPP ya. Jadi saya sebagai yang di Jawa Timur nggak berkompeten untuk mengomentari hal itu. Kalau misalnya untuk pasangan, ini kan lagi rame nih Mas, pasangan AHY dengan Pak Anies gitu. Ya. Tanggapannya dari Mas seperti apa? Yang lebih menarik lagi justru saya sampaikan tanggapan dari basis ya. Kalau dari basis teman-teman akar rumput dari Partai Demokrat ya, maksud saya Partai Demokrat. Nanti sambil judulnya masyarakat Jawa Timur menurut Agus itu enggak. Ini dari kader-kader Demokrat. Mereka pada intinya Mas AHY harus ikut di dalam kontestasi ini karena mereka merasakan. Saya kasih tahu satu, banyak sisi Mas AHY yang tidak bisa kita tangkap hanya dari layar kaca, atau juga mohon maaf ya, masuk juga dari media sosial gitu, yang kami temukan di belakang layar yang membuat teman-teman ini merasa sangat connect ya, sangat terhubung dan semangat untuk mendukung beliau gitu. Jangan diartikan nih ambisi pribadi seorang anak presiden supaya bisa nerusin bapaknya. Tadinya juga mungkin saya nggak memungkiri ada teman-teman di Demokrat yang mikir begitu. Tapi kalau sudah tahu kualitas personalnya, jadi anak presiden itu sebenarnya kebetulan.
karena orang dengan kualitas seperti ini itu suatu saat pasti akan masuk ke dalam perhitungan. Ini bukan orang sembarangan sebenarnya. Dan dia bukan orang sembarangan itu bukan karena dia anak presiden, tapi memang udah dari sana kualitasnya seperti itu. Jadi tapi nggak gampang untuk memahami ini. Pasti apapun yang dikatakan akan selalu dikaitkan dengan posisinya sebagai anak mantan presiden. Jadi ya kita yang harus penuh kesabaran dan kreativitas untuk kemudian memberikan informasi-informasi yang menjelaskan kualitas personal ketua umum Demokrat saat ini. Emang hal apa tuh yang belum terlihat oleh publik gitu, tapi diketahui oleh kader Demokrat? Jiwa prajuritnya. Jangan dipikir bahwa karena dia resign dari tentara itu artinya dia nggak patriotik. Karena hari ini kan negara butuh orang-orang idealis untuk berada di jalur politik, ya kan? Gitu. Dan John F. Kennedy juga dulu ikut militer dan kemudian dia keluar militer dengan bukan sebagai jabatan bintang. Gitu. Kalau saya hitungnya Pak Haye sudah job letkol ya, walaupun resminya Maret jobnya sudah letkol, tapi dia kemudian mundur. Yang itu mungkin masih di bawahnya lagi gitu dulu, tapi memutuskan untuk kemudian masuk ke jalur politik bukan sesuatu yang kemudian tidak istiqomah, sama-sama mengabdi untuk negara gitu. Jadi itu jiwa prajuritnya masih tertanam sampai sekarang. Kemudian leadershipnya waktu ngadepi goyangan KLB itu kelihatan bagaimana dia benar-benar bisa punya mental yang kuat gitu dalam menghadapi situasi itu. Dan jangan dipikir itu perjuangan ke bapaknya gitu, yang kerja keras anaknya. Yang kerja keras ini Mas Ahaye gitu. Saya saksinya gitu, saya melihat betul di situ bagaimana beliau punya kematangan di saat-saat yang paling sulit itu dia bisa benar-benar itu. Dan masih banyak lagi ya, termasuk bahwa orangnya baik. Dan baik itu hanya bisa dirasakan kalau menurut ya. Tapi mudah-mudahan kalau ada kesempatan mungkin orang bisa gitu. Kalau sekarang mau buat baik disangka pencitraan. Tapi buat kita yang di belakang layar kita tahu lah itu, karena kita benar-benar berinteraksi. Berarti cocok ya sama Pak Anies kalau dipasangkan? Ya masalah kecocokan kita yakin beliau bisa menjadi partner yang baik ya untuk siapapun insya Allah. Tapi memang tentunya juga kader-kader Demokrat terhadap Pak Anies itu juga tentunya mengapresiasi sosok Anies Baswedan. Ya, sangat mengapresiasi dan memang ya itu bahwa itu salah satu kombinasi yang mendapat sambutan baik dari basisnya Demokrat. Berarti di akar rumput itu Pak Anies tuh mendapatkan nilai yang baik juga ya? Ya, apakah rumputnya Demokrat iya maksudnya iya maksudnya akar rumput Demokrat Jawa Timur ya. Berarti ada dorongan juga dong untuk dipasangkan dengan Mas Ahaye, Pak Anies. Istilahnya kalau dengan Anies dengan Ahaye itu kader-kader di Jawa Timur ya solid gitu. Tapi ya saya juga nggak bisa bilang bahwa dengan yang lain nggak solid. Tapi kan yang lagi rame disebut termasuk Mbak Nanya kan itu. Iya. Ya dan ya itu dianggap salah satu yang juga siap didukung. Tapi istiqomah kita yakin bahwa insya Allah lah Mas Ahaye juga akan memilih running mate akan berkolaborasi dengan tokoh yang juga baik gitu. Ya salah satunya Pak Anies itu. Oke, kalau misalnya selain itu kan ada koalisi juga nih. Masih abu-abu nih Demokrat nih sebenarnya mau mendekat ke siapa gitu. Koalisi itu adalah ranahnya DPP. Jadi saya tidak boleh bicara. Nah, ini kan pertanyaannya bagaimana pendapat ini. Kalau saya nggak jawab nanti juga salah ya terkait Pak Anies dan Mas Ahaye gitu. Nah, saya juga tapi terkait kalau pertanyaannya strategi koalisi bukan kompetensi saya, bukan area saya untuk mengomentari. Oke. Soal tadi kan Mas sempat menyebut